Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertemuan 2 untuk mata kuliah teori medan elektromagnetik. Selamat kalian saksikan. Minggu lalu kita sudah tahu bagaimana bentuk gelombang elektromagnetik. Jika gelombang elektromagnetik dapat dilihat, maka perambatannya akan tampak seperti ilustrasi yang ditampilkan pada video. Setiap gelombang elektromagnetik akan menjalar dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Untuk materi kita hari ini, yang kedua yaitu pengantar hukum-hukum dasar teori elektrostatik dan magnetostatik, di mana keduanya akan melahirkan yang namanya teori Maxwell. Oke, materi untuk kompetensi dasar. Indikator, oke, soal jawaban pertemuan yang lalu, silahkan dilihat jawabannya. Untuk kuis kita hari ini, silahkan kalian buka kembali Kahoot-nya. Di situ ada soal dan kerjakan dalam waktu 10 menit. Kerjakan setelah menyaksikan video pembelajaran ini. Oke, sekarang kita pelajari bagaimana timbulnya gelombang. Ada ilustrasi bagaimana jika saklar ditutup, bagaimana jika dibuka, kemudian bagaimana keadaan listrik dan magnet tersebut apabila saklarnya dibuka dan ditutup. Apa yang terjadi terhadap medan-medan listrik dengan medan magnetiknya? Oke, di sini akan kita kaji teori konsep dasar dari gelombang elektromagnetik, di mana dikemukakan oleh teori Maxwell. Perubahan flux listrik dengan flux magnetik yang terjadi secara cepat dan terus-menerus akan menghasilkan gelombang elektromagnetik. Oke, secara ilustrasinya bisa dilihat penjalarannya antara medan magnet H, medan listriknya E. Ada beberapa teori yang mendukung terhadap teori Maxwell tersebut. Salah satunya Henry Hertz, aplikasinya pada telegrafer. Oke, kemudian ilmuwan berikutnya yang mengemukakan teorinya yang membenarkan tentang teori Maxwell tersebut ada hukum Gauss tentang medan listrik. Kemudian ada hukum Gauss tentang medan magnetik. Kemudian ada hukum Faraday. Hukum Faraday tentang induksi magnet. Sudah ada berapa? Sudah ada 3 hukum yang mendasari tentang konsep dasar elektromagnetik. Hukum Gauss, hukum Faraday. Ini adalah persamaan ketiga. Persamaan yang keempat tentang hukum Ampere, bisa kalian baca. Ya, jadi ada beberapa teori dasar yang merumuskan tentang persamaan gelombang elektromagnetik. Ada hukum Gauss yang dibagi 2, kemudian hukum Faraday dan hukum Ampere. Oke, tugasnya kalian membuat ringkasan dari materi ini. Kalian cari materinya pada literatur, pada internet, pada buku yang telah tersedia. Anur, silakan kalian baca, pahami isinya untuk ayat 35. Bagaimana gelombang elektromagnetik itu ternyata tersirat dalam Al-Quran. Dan ini sudah dibuktikan oleh penemu bola lampu siapa? Oke, Thomas Alva Edison. Ya, silakan baca untuk penjelasan ayat, dan ini dituliskan oleh buku pada para ilmuwan Mesir. Setelah kalian simak videonya, kalian kerjakan tugas-tugas latihan ya. Ini adalah contoh soal, nanti kalian pelajari. Untuk tugas yang pertama tadi membuat ringkasan, kemudian yang kedua dengan yang ketiga. Jadi ada 3 soal tugasnya kalian. Ini adalah materi kita minggu depan. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.